Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Baik, hari ini kita berjumpa lagi di tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 6 di kelas 3. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan teknik mencangkok tanaman. Apa itu mencangkok tanaman? Dan bagaimana langkah-langkah mencangkok tanaman? Ya, baik. Di sini Bu Guru akan menjelaskan mengenai apa itu mencangkok tanaman, keuntungan dan kekurangan mencangkok tanaman, serta langkah-langkah dalam mencangkok tanaman. Kita langsung saja ke materi. Mencangkok tanaman itu termasuk perkembangbiakan buatan. Sekarang apa sih itu perkembangbiakan tumbuhan dengan teknik buatan? Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangkan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan itu bisa dengan mencangkok, setek, dan menempel. Nah, perkembangbiakan buatan itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama mencangkok, setek, dan menempel. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang mencangkok tanaman. Ya, apa itu mencangkok tanaman? Nah, di sini ada gambar ya, tumbuhan yang sedang dicangkok ya. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tumbuhan. Jadi, mencangkok tanaman itu adalah cara yang paling mudah dalam mengembangbiakan tumbuhan. Nah, di dalam mencangkok tumbuhan itu pasti ada keuntungan dan kekurangan. Apa ya sekarang keuntungan dari mencangkok? Nah, keuntungan mencangkok itu ada 2. Yang pertama, tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Jadi, tumbuhan dari hasil mencangkok itu akan lebih cepat tumbuh dari yang tidak dengan cara mencangkok. Selain itu, keuntungan yang kedua yaitu mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Jadi, mutu tanaman atau kualitas tanaman itu akan lebih baik dari tumbuhan yang tidak dicangkok. Selain keuntungan, itu pasti ada kekurangannya. Apa ayo kekurangan dari mencangkok? Ya, kekurangan mencangkok itu juga ada 2. Yang pertama, akan lebih mudah roboh. Jadi, tumbuhan dari hasil mencangkok itu akan lebih mudah roboh, tidak kuat seperti tumbuhan yang tidak dengan teknik mencangkok. Selain itu, akar tanaman hasil mencangkok itu akan lebih rapuh. Di dalam tanah itu, akar dari hasil cangkokan itu akan lebih rapuh. Ya, jadi kekurangannya ada lebih mudah roboh dan akar tanaman akan lebih rapuh. Nah, itu ada kekurangan dan keuntungan dari mencangkok. Sekarang, cara mencangkok tanaman. Ini yang bisa kalian siapkan yaitu yang pertama alat dan bahannya. Pisau, yang kedua ada sabut kelapa atau plastik, yang ketiga ada tali, dan yang keempat adalah sedikit tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Jadi alat dan bahannya yang bisa kalian siapkan itu ada 4. Yang pertama itu ada pisau, yang kedua ada sabut kelapa atau plastik,
yang ketiga ada tali, dan yang keempat adalah sedikit tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Sekarang bagaimana langkah-langkah mencangkok? Ya, langkah-langkah mencangkok itu ada 5. Yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir. Yang kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Yang ketiga yaitu bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Yang keempat, siram cangkukan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Yang kelima, setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Itulah cara-cara mencangkok tanaman. Itu ada 5. Yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon. Yang kedua, tutup luka dengan tanah subur. Yang ketiga, bungkus tanah dengan sabut kelapa. Yang keempat, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Dan yang kelima, setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Itulah cara-cara mencangkok yang dapat kalian praktekkan di rumah ya. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang singkat. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Nah, di sini keluarga Udin bekerja sama dalam merawat perkebunan dengan cara menyirami tanaman, mencabut rumput liar, dan memberi pupuk secara rutin. Selanjutnya, menyelesaikan soal cerita dengan pembagian bersusun. Hari ini Pak Dito memanen buah. Buah tersebut dimasukkan dalam keranjang. Setiap keranjang dapat menampung buah dari 2 pohon. Pak Dito telah memanen buah dari 350 pohon. Berapa jumlah keranjang yang dibutuhkan Pak Dito? Penyelesaiannya jadi 350 pohon dibagi 2 pohon. Jadi 175. 3 bagi 2 1. 15 bagi 2 7. Selanjutnya 10 bagi 2 5. Jadi hasilnya 175. Jadi jumlah keranjang yang dibutuhkan Pak Dito 175. Sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Hari ini kita sudah belajar mengenai mencangkok tanaman, langkah-langkah mencangkok tanaman, keuntungan dan kekurangan mencangkok tanaman. Selain itu, kita juga belajar mengenai bekerja sama dalam sebuah pekerjaan. Dan kita juga belajar mengenai menyelesaikan soal cerita dalam pembagian bersusun. Sekian yang Bu Guru sampaikan ya anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.